Generalized Anxiety Disorder bersama saya Esther Widi. Mari untuk mengenali JAD ini, kita masuk pada satu kasus. Sebutlah Mawar, si mahasiswi. Saat remaja, Mawar pernah mengalami sakit demam berdarah dengue atau DBD yang pada saat itu hampir saja terlambat ditangani. Kondisinya sudah sangat kritis dan pada saat dirinya dibawa ke rumah sakit, hampir saja tidak tertolong. Saat ini Mawar sudah berkuliah pada tahun ketiga. Sudah 1 semester ini ia mengalami kekhawatiran akan banyak hal. Ia mengkhawatirkan tidak akan sanggup menjalankan perkuliahan yang sebentar lagi harus memasukkan proposal skripsi. Mawar juga mengkhawatirkan kondisi keuangan orang tuanya yang mungkin saja tidak akan sanggup membiayai kuliahnya. Padahal selama ini orang tuanya tidak pernah ada keluhan mengenai kondisi keuangan mereka. Terlebih lagi saat ini, Mawar sangat mengkhawatirkan dirinya akan segera meninggal karena terinfeksi COVID-19. Padahal hingga saat ini, ia pun tidak menunjukkan adanya gejala terinfeksi COVID-19. Mawar bahkan juga menolak berkomunikasi dengan kekasihnya karena khawatir akan mengajaknya keluar rumah dalam situasi school from home alias kuliah online. Ia khawatir tidak dapat menolak ajakan kekasihnya sehingga memilih untuk lebih baik tidak berkomunikasi sama sekali dengannya. Akibatnya, Mawar kerap melamun, sulit berkonsentrasi dalam mengerjakan tugas kuliah, enggan berinteraksi dengan keluarga, mudah merasa lelah, dan tidurnya pun terganggu. Ia memutuskan mencari psikolog untuk berkonsultasi mengenai kondisinya ini. Jadi, apa yang sebetulnya terjadi pada Mawar ya? Oh, Mawar ternyata bisa terdiagnosa mengalami Generalized Anxiety Disorder atau JAD. Apa itu JAD? Ciri utama dari JAD adalah khawatir akan segala hal. Berdasarkan DSM-5, ada beberapa simptom JAD. Yang pertama, ia mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang meliputi 50% dari aktivitas ataupun event dari kesehariannya seperti keluarga, keuangan, kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan. Orang ini juga sulit mengendalikan kekhawatiran dan kecemasannya sering dikaitkan dengan setidaknya 3 hal. Di antara berikut ini yaitu gelisah, mudah merasa lelah, sulit berkonsentrasi atau barangkali kalian suka menyebutnya bengong, mudah tersinggung, otot tegang, dan mengalami gangguan tidur. Kemudian, kekhawatiran ini sudah berlangsung setidaknya 6 bulan. Coba ingat kembali dari kasus Mawar tadi, mana saja yang sudah memenuhi kriteria diagnostik dari JAD. Ayo, silakan kamu jawab ya. Jadi, apa yang membuat Mawar mengalami JAD? Untuk yang satu ini, kamu harus memperhatikan etiologi JAD. Etiologi JAD menggunakan cognitive factor theory, yaitu bermulai dari adanya pengalaman traumatik di masa lalu yang akhirnya itu membuat ia memiliki emosi negatif yang begitu kuat dan sulit dipahami. Dan itu juga memunculkan kekhawatirannya, sehingga ia kerap justru menghindari situasi yang membuat dia bisa khawatir di masa depan. Dan karena dia tidak memahami apa sebetulnya yang ia rasakan ataupun yang dia hadapi, ia akhirnya melampiaskannya dengan mengkhawatirkan pada banyak hal seperti yang sudah disebutkan dalam simptom JAD tadi, dan akhirnya orang ini bisa dianggap memiliki JAD. Nah, dari semua ini, Anda diminta untuk mencari satu kasus kecemasan yang bisa berbentuk apa saja, termasuk JAD. Silakan ikuti petunjuk mengenai tugas ini pada Binus Maya ataupun Teams Anda. Bila masih ada pertanyaan, silakan diajukan melalui email atau Teams dan juga discussion forum. Terima kasih.